warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ridwan Natsir, guru di SMP Tugu Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi pokok sistem pencernaan, submateri gangguan pada sistem pencernaan. Mohon kritik dan masukannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Saya persilakan kepada ketua kelas. Jadi selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Silakan dengar namanya ya. Abdal, Aidi, Media, Arni, Hari, Clara, Devi, Dimas, Eci, Rian, Elizabeth, Matansi, Iren, Luansi. Silakan naikkan buku IPA-nya, buku yang tidak berhubungan dengan buku IPA itu semua disimpan, kemudian diperhatikan sekelilingnya, jangan sampai masih ada sampah. Selanjutnya Bapak akan mencoba mengingatkan materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Misalnya di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang organ-organ sistem pencernaan. Siapa yang masih ingat apa-apa yang termasuk dalam organ-organ sistem pencernaan? Siapa yang bisa jawab? Bisa jawab. Oke, silakan. Oke, bagus sekali jawabannya temannya. Jadi organ-organ pencernaan adalah mulai dari mulut, kerongkongan, dan lambung. Siapa yang bisa menambahkan jawaban dari temannya? Siapa yang kira-kira yang bisa? Oke, silakan. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi selain yang disebutkan tadi temannya, organ pencernaan adalah usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian Bapak misalnya contohkan bagaimana ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau tidak bersih, kira-kira apa yang terjadi pada organ-organ yang teman-temannya sebutkan, atau apa penyakit, kira-kira apa penyakit yang akan kita alami atau kita rasakan ketika mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak bersih atau tidak higienis, bisa menyebabkan mual atau mencret, bisa sampai dengan sakit perut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya mencegah gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya supaya kita tetap semangat dalam proses pelajaran hari ini, oke, kita coba perhatikan semua anak, kita coba tepuk semangat. Ayo semua lakukan. Tepuk semangat.
Silakan diperhatikan slide yang Bapak tampilkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang kita minimal harus tahu ada 7 poin, ada 7 item. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Melalui video dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada sistem pencernaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah melalui video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menemukan gejala-gejala gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian yang kelima, melalui diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat mengaitkan upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia dengan pola hidup sehat. Kemudian yang keenam, melalui diskusi, peserta didik dapat memberi argumentasi struktur pencernaan makanan dengan kebutuhan tekstur makanan untuk usia yang berbeda. Kemudian yang terakhir, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil penelitian tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah. Kemudian adapun penilaian, jadi Bapak akan menilai proses pembelajaran hari ini dari awal sampai hari ini. Adapun 3 item penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikapnya, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Itu semua akan dinilai dalam proses pembelajaran hari ini. Kemudian tahap-tahap atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran ini yang akan kita laksanakan bersama, mulai dari orientasi masalah, nanti kemudian kita diskusi. Setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti semua akan naik di depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Kemudian di akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan materi yang kalian pahami. Selanjutnya Bapak akan memberikan tes untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Silakan dijawab materi yang silakan diperhatikan gambar di layar. Ini silakan anak-anakku perhatikan semua gambar di layar. Gambar di layar terdapat anak-anak kecil yang sedang memegang perutnya. Bisa perhatikan anak gampang sakit, gejala stres atau penyakit. Apa yang dialami atau dirasakan anak pada gambar. Jadi silakan kalian identifikasi gambar yang Bapak tayangkan di slide. Nah, silakan buat rumusan masalah atau pertanyaan terkait gambar yang Bapak tampilkan. Siapa di antara anak-anakku yang bisa memberikan pertanyaan terkait gambar yang Bapak tampilkan? Siapa? Silakan anak-anak. Oke, silakan. Siapa? Oke, silakan. Bagus sekali pertanyaannya temannya. Apa nama penyakit yang dialami anak tersebut? Silakan, siapa yang bisa memberi tanggapan atau jawaban terkait pertanyaan dari temannya? Siapa kira-kira? Silakan anak. Oke, silakan nak. Siapa? Oke, silakan. Ya, jadi menurut temannya penyakit yang dialami anak pada gambar adalah sakit perut. Oke, siapa yang bisa lagi
memberikan pertanyaan terkait gambar yang Bapak tampilkan di slide. Siapa? Oke, silakan. Nak. Siapa? Oke, silakan. Ya, bagus sekali pertanyaannya temannya. Apa penyebab penyakit yang dialami anak pada gambar? Siapa di antara teman-temannya yang bisa memberi tanggapan atau jawaban? Oke, silakan. Oke, jadi menurut temannya, anak tersebut bisa sakit perut karena yang pertama adalah jajan sembarangan, kemudian minuman yang dikonsumsinya itu tidak bersih. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan pertanyaan terkait gambar di atas? Oke, silakan. Apa? Oke, jadi bagus sekali juga pertanyaan dari temannya. Bagaimana cara mencegah penyakit yang dialami anak tersebut atau sakit perut? Siapa yang bisa memberi jawaban? Oke, silakan. Oke, jadi bagus sekali jawabannya temannya. Jadi cara pencegahan untuk menghindari gangguan pada sistem pencernaan yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Jadi kita harusnya mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Oke, jadi berdasarkan pertanyaan dan jawaban dari temannya itu kita akan buktikan melalui proses diskusi dan pengerjaan LKPD nantinya. Jadi selanjutnya Bapak akan membagi kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi silakan didengar namanya dan anggota-anggota kelompoknya. Jadi kelompok 1, Devi, Eci, Armin, Ashadi, dan Rehan. Kemudian untuk kelompok 2, Edi, Elizabeth, Abdal, Bulan, Yuliani. Kemudian untuk kelompok 3, Nirmala, Yuni, Meli, Dimas, Brian. Kemudian untuk kelompok 4, Iren, Rahma, Wanida, Fahri, Juan. Kemudian untuk kelompok 5, kelompok terakhir, Amelia, Nabila, Wajuda, Dion. Silakan bergabung bersama rekan-rekan kelompoknya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD. Di LKPD ini Bapak sajikan masalah. Ada artikel masalah ini, silakan baca artikelnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini, silakan jawab dengan diskusi dengan teman-temannya. Jadi silakan dijawab dengan berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan jawab semua yang pertanyaan yang ada di sini. Nah, oke, jadi diperhatikan semua. Jadi untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD-nya, silakan baca buku paketnya, nonton video yang Bapak bagikan, dan baca bahan ajar yang Bapak nanti bagikan. LKPD-nya. Adalah gambar rambut yang sehat, sedangkan pada yang sehat adalah rambut yang terkena mah.
sakit kok. Iya Bego, aku baru tahu kalau di area sini juga muncul. Kata dokter, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar lebih sering dan lanjut dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi
presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Jika ada yang tidak sesuai, dengan pernyataan kelompok penyaji, silakan ditanggapi atau bertanya terkait apa yang disajikan kelompok penyaji. Dipahami ya semua? Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk naik menyajikan hasil diskusinya. Oke, saya persilakan kepada kelompok 1. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyajikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami itu tentang masalah apa nama penyakit yang dialami anak tersebut. Ditulis jawaban sementara sakit baru. Berdasarkan artikel bacaan yang singkat, anak gampang sakit perut, gejala stres atau penyakit silakan berdasarkan rumusnya masing-masing dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Berdasarkan diskusi, tuliskan nama penyakit pada artikel tersebut. Penyakit diare. 2. Berdasarkan diskusi, silakan analisis penyebab dan penyakit pada artikel. Cemas, banyak pikiran, stres, takut. Berdasarkan diskusi dan kajian literatur, uraikan gejala-gejala penyakit pada artikel. Tidak ada nafsu makan. 4. Berdasarkan diskusi dan kajian literatur, jelaskan cara-cara mengatasi penyakit pada artikel. Untuk makan dan minum, berikan pelukan dan sounding, cuci tangan, sedia obat diare. Berdasarkan diskusi dan kajian literatur, sebutkan jenis gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia, diare, sembelit, GERD, dan MA. Buatlah kesimpulan berdasarkan Demikian penyajian dari kelompok 1. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari anak-anak semua, silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Katakan. Oke, silakan nak. Coba jelaskan penyakit yang ditimbulkan dari obesitas. Oke, dari pertanyaan temannya, jelaskan penyakit apa yang ditimbulkan dari obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko akibat beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Ya, bagaimana tanggapan dari penanya? Apakah sudah jelas? Jelas. Ya, silakan ditunjukkan. Kemudian hasil diskusi kami ucapkan balik terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasil diskusinya yaitu tulisan masalah apa penyebab dari sakit perut pada gambar tersebut. Terus jawaban penyebabnya
terhadap kelompok penyanyi yang bertanya. Oke, silakan Kak. Jelaskan penyebab penyakit sembelit. Oke, bagus sekali pertanyaannya temannya. Jadi jelaskan faktor-faktor penyebab dari penyakit sembelit. Ya, dari kelompok penyanyi kamu menjawab. Ya, silakan. Oke, bagaimana tanggapan dari penanya? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok penyanyi? Sudah. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal untuk kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Oke, demikian penyajian dari kelompok 3. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, Bapak persilakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Jelaskan penyebab penyakit. Ya, bagus sekali pertanyaan dari temannya. Jelaskan penyebab dari penyakit mah. Silakan dijawab. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok penanya? Apa sudah jelas? Jelas. Oke, silakan di situ. Kemudian hasil dari tes kemudian kelas dan Untuk kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih. Adapun hasil diskusi yaitu misalnya apa penyebab penyakit pada gambar tersebut. Bagaimana mengatasi penyakit pada gambar? Jawaban sementara. Diare, perut, dada sembarang dan minuman yang tidak bersih. Cuci tangan, tetap makan dan minum diare. Berdasarkan artikel bacaan sakit perut, gejala stres atau penyakit. Silakan diskusi bersama berdasarkan diskusi, tuliskan nama penyakit pada berdasarkan diskusi, silakan analisis penyebab dari penyakit pada artikel. Kejadian sembarangan dan minuman yang tidak bersih. Berdasarkan diskusi dan kajian literatur, uraikanlah gejala-gejala penyakit pada artikel. Rasa segera diabetes, mual atau muntah, sedikit sakit perut, menilis, air kerasa tidak nyaman. Dan pertanyaan pula. Silakan. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang.
Inilah ada kesempatan menyendiri dan menjadi tertutup. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Dari aplaus untuk kelompok. Jadi tentunya Bapak akan menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah obesitas merupakan kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih. Jadi adapun penyebab dari obesitas adalah banyaknya mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, kemudian aktivitasnya kurang. Jadi cara untuk mengatasi atau menghindari penyakit obesitas adalah dengan menjaga pola makan, kemudian olahraga teratur. Oke, selanjutnya penyakit MA. Penyakit MA merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya iritasi atau peradangan pada lambung. Jadi adapun penyebab dari penyakit MA adalah stres, peningkatan asam lambung, dan tidur yang tidak teratur. Adapun cara-cara untuk mengatasi penyakit, menghindari makanan yang banyak mengandung asam seperti makanan pedas, kopi, kemudian makan teratur. Jadi gangguan pada sistem pencernaan selanjutnya adalah hepatitis merupakan peradangan pada hati. Jadi selanjutnya kita akan menyimpulkan materi apa yang kalian pahami atau materi apa yang kalian pelajari pada proses pelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi apa yang dipahami pada proses pelajaran ini? Silakan. Oke, silakan. Cara mengatasi diare adalah melakukan menyikapi diare, diabetes dan diabetes. Faktor yang kerap menjadi penyebab diabetes adalah satu adalah dua kekurangan berat, tiga kekurangan air, empat bergerak, lima sekat. Oke, bagus sekali kesimpulan dari temannya, dari Yeji. Beri aplaus untuk Yeji. Apresiasi setinggi-tingginya dan penghargaan setinggi-tingginya untuk semua kelompok yang telah menyajikan presentasi hasil diskusinya hari ini. Semua penyajiannya luar biasa. Beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya Bapak akan melakukan evaluasi sampai mana pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. pada proses pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini? Apakah senang? Jadi tentunya ada beberapa tahap yang akan kita perbaiki dan perlu kita maksimalkan dalam proses pembelajaran dan pertemuan selanjutnya. Jadi hal-hal yang belum maksimal itu akan kita perbaiki. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang zat adiktif dan zat adiktif. Jadi silakan baca buku paketnya, silakan searching di internet terkait materi yang akan kita
mempelajari di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita pulang, marilah kita berdoa.